Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ahmad Sued, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMKS Al-Falah, Pasian, Pamekasan, sekaligus mahasiswa PPG B2 di Universitas Islam Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan praktek mengajar berupa video uji kinerja dengan materi yang akan dilaksanakan di kelas 10, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan model pembelajaran problem basic learning. Nah, semoga dengan video ini dapat bermanfaat. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada kesempatan kali ini dimulai, marilah kita terlebih dahulu membaca doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilahkan. Masuk. Sini. Doa bersama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan kali ini berkat dengan adanya doa ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Nah, kemudian untuk membuktikan kecintaan kita kepada Republik Indonesia, maka mari kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin tetap oleh ketua kelas. Dipersilahkan. Untuk teman-teman dimohon berdiri. Indonesia airku, menenun padamu. Di sanalah aku berdiri dari Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, hari ini gimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, nikmat yang sangat luar biasa sekali, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan proses pembelajaran. Nah, sebelumnya kira-kira ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Berarti hadir semua. Alhamdulillah. Untuk saat ini sebelum pembelajaran dimulai, agar kita lebih fresh, lebih fokus, kita breaking dulu ya.
Oke. Kalau saya bilang semangat, maka kalian bilang semangat 3 kali, tangannya sambil diangkat. Oke? Siap? Siap. Oke. Anak-anak, semangat untuk belajar? Semangat. 1 kali lagi. Semangat untuk belajar? Semangat. Oke, terima kasih. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang larangan pergaulan bebas. Nah, pertanyaannya adalah mengapa pergaulan bebas dan zina dilarang oleh agama? Mengapa dilarang oleh agama pergaulan bebas itu dengan zina? Ya? Karena haram. Karena haram. Lagi? Karena dilarang. Dilarang. Jadi kita wajib mempelajari tentang pembelajaran ini. Yang kedua, bagaimana cara kita melindungi diri dari orang-orang di sekitar kita dari pergaulan bebas. Jadi gimana caranya agar kita bisa memfilter dari teman-temannya atau dari orang lain yang pergaulannya di luar norma-norma agama. Yang ketiga itu adalah apa saja sih dampaknya. Tentu dari perbuatan itu ada dampak. Yang jelas karena ini adalah perbuatan yang dilarang, maka dampaknya adalah dampak negatif. Oleh sebab itu anak-anak, pada kesempatan kali ini ada 4 tujuan pembelajaran. Apa sih tujuannya? Pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep pergaulan bebas dan zina. Itu yang harus kita capai bersama-sama. Yang kedua adalah kita harus mampu mengidentifikasi dalil. Apa sih dasarnya? Apa dalilnya, baik Al-Quran ataupun hadis. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis dampaknya. Apa sih dampaknya kepada kita, kepada orang lain, kepada keluarga kita. Yang terakhir adalah peserta didik mampu menyusun solusi. Apa sih solusinya? Karena tadi dampaknya adalah negatif, maka perlu kita mencari solusi. Itu paham anak-anak? Paham. Pada kesempatan kali ini adalah kalian akan belajar bersama dengan sintak pembelajaran problem basic learning tentang pergaulan bebas. Artinya pertama kalian adalah harus menyimak studi kasus terlebih dahulu, menyimak video. Mau menyimak video? Oke, mari kita simak bersama-sama videonya seperti ini. Kemudian disimak dan nanti dilakukan sebuah analisis. Halo, perkenalkan namaku April. Aku tinggal bersama adikku dan budeku karena mama papaku kerja di luar negeri. April, bangun. Siap-siap, Mas. April, emang lagi kalau di sekolah biasa dua kalau siap-siap. Aduh, apa-apa gue berisik tau gak? Berisik, anak-anak yang begini banget dia. April katanya untuk bude lagi juga di sekolah. Bagusnya terserah aku aja bersama anak kedua kalau ibu kerjanya gak tidur terus. Nanti bude lagi dari rumah, ada yang aja yang pakai berarti bude mata. Iya ya bude, bentar lagi.
selanjutnya setelah kita menonton studi kasus yang berupa video tadi tentang dampak pergaulan bebas. Oleh sebab itu masuk kepada sesi diskusi. Anak-anak semuanya mari membentuk secara kelompok untuk melakukan diskusi. Kelas ini jadilah 3 kelompok ya. Ayo dipersilakan untuk berkelompok. Ini 4 orang lengkap sudah menghadap ke belakang. Ini 4 orang menghadap ke belakang, yang di depan, yang di belakang tetap. Terus yang ini pindah ke sini. Ya, pindah ambil meja untuk melakukan sebuah diskusi. Oke. Oke, dipersilakan masing-masing kelompok mendiskusikan sebuah apa yang sudah ditonton tadi sesuai dengan studi kasus yang sudah saya berikan. Materinya pada kesempatan kali ini anak-anak, larangan pergaulan bebas. Studi kasusnya sudah kalian tonton tadi, kemudian didiskusikan, dianalisis sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditampilkan tadi. Dipersilahkan, saya kasih waktu 15 menit untuk melakukan sebuah diskusi. Oke, persilahkan. Terus anak-anak diskusinya sambil dicatat ya. Hasil diskusinya sambil dicatat. Ada 1 orang yang bertugas untuk mencatat. Ada yang lainnya mencari sumber, baik sumber dari buku paket ataupun dan yang lainnya. Dipersilakan, selamat melakukan diskusi antar kelompok. Ayo ditulis sambil ditulis, hasil diskusinya ditulis sambil lalu. Ya. Jangan lupa ditulis hasil diskusinya. Silakan ditulis hasil diskusinya ya. Oke, bagus. Sudah ditulis, mulai ditulis sambil. Oke, anak-anak, apakah ada yang sudah selesai diskusinya? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai diskusinya, silakan buat rancangan untuk dipresentasikan. Silakan dibuat rancangannya untuk dipresentasikan. Oke, ini sudah bagus. Oke, banyak catatannya hasil diskusinya. Oke, kelompok ini sudah? Kelompok ini sudah? Oke, sudah semua ya. Saya lihat dulu. Oke. Bagus, ini sudah bagus, ini hasil catatannya. Oke, kemudian kalau sudah selesai rancangannya semua, maka saya persilahkan yang sudah siap untuk presentasi. Siapa yang sudah siap?
Oke, kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 1 berarti ya? Ya. Kelompok 1 sudah siap untuk presentasi. Dipersilahkan untuk kelompok 1 untuk mewakili kelompoknya menyampaikan hasil diskusinya. Dipersilahkan. Silakan berdiri. Ya. Dari Al-Quran tentang larangan zina yaitu ada di surah Al-Isra ayat 32 dan ada di surah An-Nur ayat 2. Surah Al-Isra ayat 32 yaitu wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Penjelasan dari hadis tersebut menunjukkan larangan yang sangat tegas, mencakup semua mukaddimah atau perbuatan-perbuatan pendahuluan yang bisa menjerumuskan pada perzinahan, seperti berhaluan, berdua-duaan, berpacaran, bersentuhan, dan interaksi yang tidak syar'i, yang secara umum dikenal sebagai pergaulan bebas. Surah An-Nur ayat 2. Azan wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya, berzina perempuan dan berzina laki-laki beralah masing-masing dari keduanya 100 kali daya. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk menjalankan agama untuk Allah. Oke, sudah? Sudah. Oke, sudah selesai. Sebelumnya tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Oke. Karena kelompok 1 ini sudah berani terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, kemudian selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali ada teman-teman yang lain yang belum presentasi, ada yang mau bertanya kepada kelompok 1, silahkan. Siapa yang mau bertanya? Saya. Oke, silakan. Yang mau bertanya, berdiri. Pertanyaan saya. Hadap ke sana ya. Sana yang presentasi temannya yang kelompok 1 tadi. Ya, hadap ke sana biar dipahami pertanyaannya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk menghindari pergaulan bebas? Oke, pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk menghindari pergaulan bebas. Bisa dipahami kelompok 1? Bisa. Bisa menjawab? Bisa. Oke, silakan dijawab. Untuk menghindari pergaulan bebas ada 3. 1. Beriman dan bertakwa. 2. Mencari teman yang selektif. Dan 3. Mengisi kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, gimana yang bertanya? Bisa dipahami tadi? Bisa. Oke, bisa dipahami? Apa katanya? Ada 3. Pertama, iman dan takwa. Kedua, apa tadi? Mencari teman yang selektif. Mencari teman yang selektif. Yang ketiga adalah mengisi kegiatan yang positif. Itu adalah salah satu solusi atau salah satu cara untuk menghindari pergaulan bebas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok ini. Oke. Baik anak-anak, untuk sesi yang terakhir setelah kita tanya jawab, setelah kita presentasi, maka kalian dipersilahkan untuk membuat template. Nah, template itu berisi tentang kata-kata yang berkaitan dengan larangan pergaulan bebas. Nah, template tersebut nanti setelah dibuat, maka setelah pulang kalian bisa diupload ke media sosial, ke story, ke WA, ke IG, ke YouTube dan lain sebagainya. Bisa ya? Oke, masing-masing kelompok silakan buat template minimal 2 ya, dipersilakan untuk membuat. Oke. Oke, saya kasih waktu 3 menit
untuk membuat template? Silakan. Silahkan buat minimal 2 kata-kata yang dibuat, ya. Oke, ada yang sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Oke. Selesai sudah, kelompok ini sudah selesai? Sudah. Oke. Siapa yang berani membaca hasil template-nya yang sudah dibuat? Oke, silakan dibaca. Ayo, kelompok berapa? Kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya? Oke, silakan dibaca. Kelompok 3 hasil template-nya. Berdiri. Kata-kata motivasi tentang pergaulan bebas. Kehormatanmu adalah mahkotamu. Jangan biarkan kesenangan sesaat menukan mahkotamu berhargamu dengan lumpur penyesalan. Jauhkan dirimu dari pergaulan yang merusak, karena nilai dirimu ditentukan oleh apa yang kamu jaga, bukan apa yang kamu coba-coba. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke. Bahwa jangan biarkan mahkotamu ternodai. Dengan karena apa? Dengan karena adanya pergaulan bebas. Kayak anak-anak, hasil template-nya tadi masing-masing kelompok nanti setelah pulang bisa diupload ke media sosial dengan tag SMK S Al-Falah Pasian. Nanti saya cek ya, masing-masing kelompok saya cek nanti. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini anak-anak kita sudah melalui bersama proses pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Kira-kira anak-anak ada yang bisa menyimpulkan terhadap materi yang sudah kita lalui bersama tadi? Bisa. Oke, silakan. Kelompok berapa? 1. Kelompok 1 lagi. Oke, silakan kelompok 1 barangkali bisa menyimpulkan, silakan disampaikan. Pergaulan bebas adalah cara berinteraksi atau berhubungan dengan lawan jenis tanpa adanya batasan yang jelas dan tanpa mengindahkan nilai-nilai yang modal atau etika. Zina adalah istilah dalam alasan agama Islam yang merujuk pada hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah, pernikahan yang diakui secara agama dan hukum. Zina merupakan perbuatan dilarang keras dalam agama dan dianggap sebagai dan besar-besar. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Oke. Alhamdulillah kita sudah melalui bersama proses pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita bisa melaksanakan dengan baik dan dengan lancar. Untuk yang terakhir, yang sisi terakhir adalah untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan di awal tadi, maka Bapak akan melakukan sebuah asesmen pembelajaran. Oleh sebab itu dipersilahkan terlebih dahulu kepada masing-masing kelompok untuk kembali ke posisi yang semula. Dipersilahkan terlebih dahulu, kembali dulu, dirapikan duduknya, balik lagi ke tempatnya, balik lagi meja kursinya dibalik lagi. Oke. Silahkan diisi ya. Satu-satu ya. Silakan diisi.
Diisi, jangan sampai menceplak milik temannya. Ayo diisi, diisi. Isi masing-masing ya. Tidak boleh lihat punya temannya. Isi sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Saya kasih waktu 4 menit. Jangan lupa di atas dikasih nama terlebih dahulu. Ada yang sudah selesai? Sudah. Oke, dikumpulkan ya kalau sudah selesai. Alhamdulillah. Sudah selesai? Silahkan dikumpulkan. Cepat selesainya, berarti cerdas. Belakang sudah semua? Sudah. Oke, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita sudah bisa melaksanakan proses pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan baik dan dengan lancar. Oleh sebab itu, sebelum pembelajaran pada kesempatan kali ini diakhiri, mari kita akhiri dengan pembacaan doa, yang mana hal ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Doa bersama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi waffiqna bitaqwa ya Allah. Ya Rabbi irhamna bi husnil khatimati. Oke, terima kasih saya ucapkan. Semoga pertemuan pada kesempatan kali ini menjadi pertemuan yang berkah dan bermanfaat. Akhiron dari kami, kita ketemu minggu yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.